Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur, terima kasih kalau boleh melayani di GKI Kana ini, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan semua yang baik untuk kami semuanya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, urapi hamba-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu, supaya firman yang disampaikan benar-benar Tuhan bisa bermanfaat untuk jemaat-Mu. Firman yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Dan firman ini Tuhan Yesus, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mengucap syukur, terima kasih, urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi jemaat-Mu semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema untuk hari ini adalah miliki hati seperti emas. Hati seperti emas, saudara tahu emas itu murni. Diapa-apakan tetap murni emas. Jadi perumpamaan tentang emas ini sungguh luar biasa. Sungguh perumpamaan tentang emas ini harus kita miliki. Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Saudara-saudara, Ayub mengatakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara katakan dalam diri saudara sendiri, seandainya apabila Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Karena saudara-saudara tidak mudah. Masa sekarang ini kita menjadi seperti emas, apalagi emas murni, itu tidak gampang. Karena kita tahu bahwa hati kita ini saat ini ada yang merasakan tidak seperti teladan, seperti contohnya Ayub. Sulit meneladani seperti Ayub. Karena apa? Kadang-kadang kapan kita mau berbuat baik, tapi yang jahat itu datang. Kadang-kadang kita kepingin Tuhan, mau melayani Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang kudus, tapi yang jahat itu datang. Nah, saudara-saudara, inilah tantangan hidup kita. Marilah kita mencontoh seperti Ayub. Ayub pada hidupnya itu Ayub tidak kekurangan. Saudara semua tahu, Ayub memiliki harta benda, memiliki semua yang dia ingini, ya, memiliki anak yang pokoknya semuanya sempurna. Tapi suatu saat diizinkan oleh Tuhan, semua itu hilang dari kehidupan Ayub. Sehingga Ayub merasakan, Tuhan, apapun yang terjadi, pada saat Engkau menguji aku, biarlah aku timbul seperti emas. Bayangkan saudara-saudara, saya tanya siapa yang mengalami seperti Ayub? Gak ada. Gak ada yang seperti Ayub. Nah, karena apa? Terlalu berat. Masalah yang dialami Ayub ini terlalu berat sehingga rasanya kalau kita ngomong Tuhan gak kuat Tuhan. Baru masalah sedikit, Tuhan gak ngerti Tuhan, apa maksud Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, baiklah kalau kita memiliki hati seperti hatinya Ayub. Hatinya Ayub itu seperti emas murni, saudara-saudara. Ya, kalau kita melihat istrinya tidak mendukung, padahal istri itu adalah tiang doa. Pada saat suaminya dalam masalah, apalagi Ayub, masalahnya sangat besar. Istri harus menopang di dalam doa. Tapi di sini justru istrinya mengejek terus, ngejek Ayub. Saudara-saudara yang kekasih, belum lagi sahabat-sahabat Ayub.
Semua mengatakan, Ayub kayak gini keadaanmu, gimana kamu Ayub? Apakah masa kamu masih tetap percaya sama Tuhanmu? Kamu tuh dibuat seperti ini, Ayub. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mereka bukannya memberi kekuatan kepada Ayub, tapi perkataan-perkataan mereka melemahkan Ayub. Tapi Ayub benar-benar berakar di dalam Allah. Dia tahu Allahnya. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia tahu bahwa keadaan seperti ini diizinkan oleh Allah untuk menguji dia supaya dia timbul seperti emas. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, pada waktunya Ayub merasakan semua ini dengan kesabaran. Ya, Ayub merasakan bahwa Tuhan Allahnya tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudara yang kekasih, demikian juga dengan kita. Masalah apa yang ada di dalam kehidupan kita? Kita ini harus berakar di dalam Tuhan. Kalau tidak berakar di dalam Tuhan, kena sedikit masalah sudah goyah. Kena sedikit masalah sudah putus asa. Sudah merasa bahwa aduh Tuhan, aku tidak sanggup lagi hidup Tuhan. Aduh Tuhan, masalahku terlalu berat Tuhan. Saudara lihat Ayub. Ayub ini benar-benar masalahnya sangat berat. Tapi dia katakan, kalau Tuhan menguji aku pasti timbul seperti emas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada teman saya. Dia ini keluarga bahagia. Punya 2 orang anak masih kecil-kecil. Suatu hari diizinkan oleh Tuhan terjadi sesuatu. Nah, dia ini tidak pernah lepas dari suaminya. Jadi kemana suaminya pergi dia selalu ikut. Nah, untung kalau kerja dia tidak ikut. Tapi suatu hari terjadi sesuatu. Saudara-saudara, suaminya ini selingkuh. Nah, di sini mulai diuji imannya. Dia diuji sama Tuhan. Dia bilang, "Enggak Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Enggak Tuhan, aku enggak mau seperti ini Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih, waktu suaminya berbuat seperti ini, dia merasa putus asa. Dia bahkan mau bunuh diri. Nah, saudara-saudara, orang kalau sudah mau bunuh diri, putus asa, itu layaknya seperti orang yang tidak punya Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang menopang hidup kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu memberikan jalan keluar untuk setiap kita. Dan semua itu tepat pada waktunya. Karena kita sering memaksakan kehendak kita. Padahal Tuhan bilang belum waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, ibu ini mengasihani diri. Waduh, dia nangis, tiap hari dia nangis. Dia tidak merawat diri, dia sudah putus asa. Terus saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia bilang, aku enggak Tuhan-Tuhanan. Nah ini loh, sering ada masalahnya sendiri tapi selalu Tuhan yang salah. Ya. Mesti katakan, aku tidak Tuhan-Tuhanan. Aku tidak melayani Tuhan. Loh, Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada saat itu, dia datang kepada saya minta doa dan saya katakan, katakan persoalanmu adalah persoalan biasa. Engkau punya Yesus yang luar biasa. Ayo sekarang semangat. Hentikan mengasihani diri sendiri. Hentikan engkau merasa dirimu menjadi korban. Saudara-saudara yang kekasih, saya katakan doa puasa 40 hari. Belum dijawab, doa lagi.
40 hari lagi. Jangan pernah putus asa, karena doamu itu didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara harus yakin hari ini, apapun masalah saudara, kalau saudara berdoa, saudara harus yakin bahwa Tuhan mendengar doa saudara dan Tuhan selalu menjawab apa yang menjadi kesulitan kita. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, kami mengucap syukur semuanya hari ini karena kita memiliki Yesus Tuhan Allah yang ajaib. Allah yang memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Allah yang tahu akan hati kita. Allah yang tahu setiap tetes air mata kita. Oleh sebab itu saudara-saudara jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jangan pernah merasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk anaknya. Walaupun jawaban itu tidak selalu sama dengan keinginan kita. Tapi jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, ibu ini tidak langsung dipulihkan. Habis doa puasa, kayaknya tidak ada jawaban. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selang 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian saya bilang, tetap pegang janji Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Doa lagi puasa. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat doa puasa, 40 hari lagi terjadi suatu yang luar biasa. Ternyata suaminya pulang ke rumah. Suaminya pulang ke rumah dan saudara-saudara yang kekasih, itu ditambah dengan bonus-bonus. Suaminya bukan cuma pulang, mereka kembali bersatu, tetapi saudara-saudara, bonusnya adalah mereka suami, istri, anak-anak semuanya melayani Tuhan. Itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Ayub ini, saudara-saudara yang kekasih, hatinya seperti emas, ya. Bagaimana sekarang teman-teman Ayub tadi yang mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Ayub tentang Allah. Nah, Ayub 42 ayat 7 sampai 9. Ayub 42 ayat 7 sampai 9. Perikopnya, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, kata Tuhan, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub, ini saudara garis bawahi, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, ya, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Hanya permintaan Ayub yang diterima oleh Allah, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, ayat yang ke-9, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamal, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu masalahnya Ayub begitu besar rasanya, tidak mungkin apa yang hilang bisa kembali. Anaknya 10 orang hilang, harta benda, hewan semuanya hilang, dan dia sekujur badannya berpenyakitan. Rasanya secara manusia tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan, semua bisa dikerjakan Tuhan secara ajaib.
Kalau saudara percaya, hari ini juga kalau Ayub dipulihkan, keadaan saudara dan saya juga dipulihkan oleh Tuhan. Asal engkau tetap pegang janji Tuhan. Nah, tetap pegang seperti apa yang diucapkan Ayub. Hanya doanya Ayub yang diterima. Sahabat-sahabatnya tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa? Ayub ini hatinya murni. Ayub ini tidak ngomong yang jelek, yang tidak berkeluh kesah, tidak ngomong yang jelek tentang Allah. Tapi dia tetap katakan, aku akan timbul seperti emas. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di endingnya Ayub ini begitu luar biasa. Dia mendapatkan semuanya 2 kali lipat. Dia panjang umurnya Ayub sampai 140 tahun. Dia bisa melihat anak cucu sampai keturunan yang keempat. Itu luar biasa bahagia yang dialami oleh Ayub. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, tetaplah percaya seperti apa yang dialami oleh Ayub. Yang kedua, kita melihat siapakah di dalam Alkitab yang berhati emas? Sebetulnya ada banyak, tapi hari ini saya mengambil beberapa contoh yang ada di Alkitab, yaitu Rut. Ya, kita buka di dalam Rut 1 ayat 14 sampai 18. Rut 1 ayat 14 sampai 18. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 17. Di mana engkau mati, saudara-saudara yang kekasih, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, Rut ini benar-benar hatinya hati emas. Dia memiliki hati yang luar biasa. Karena kalau kita melihat ceritanya ya tentang Naomi dan Rut, saudara bisa bayangkan ya. Naomi itu datang dari Bethlehem ke Moab ya dengan tangan isi penuh. Tetapi pada waktu dia mau pulang kembali ke Bethlehem, dia dalam keadaan tangan kosong. Nah, di sini mungkin Orpa itu melihat kenyataan. Loh, Naomi mau pulang tangannya kosong. Terus nanti aku di sana dipelihara dengan apa? Nanti aku di sana menderita, tidak bisa makan. Nanti aku di sana dengan orang tua ini ngapain? Nah, saudara-saudara, mungkin akal sehatnya Orpa itu jalan. Ya, mungkin seperti kita juga mikir seperti itu. Tapi saudara lihat, Rut itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi Rut itu punya hati yang mulia. Punya hati yang benar-benar seperti emas. Dia tidak memikirkan, wah, nanti kalau aku ikut mertuaku, aku terus nanti di sana gimana? Dia tidak memikirkan seperti itu. Tapi dia katakan, kemanapun engkau pergi, aku tetap mengikuti engkau. Engkau bermalam di mana, aku tetap bersama dengan engkau. Yang dapat memisahkan kita cuma maut. Nah, jarang ada mantu yang kayak gini, ini jarang. Saudara-saudara yang kekasih, ya. Mungkin cuma ada di Alkitab. Tapi saya percaya menantu-menantu yang cinta Tuhan pasti juga cinta mertua. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kalau saya lihat lagi, kenapa ya mantunya ini kok sampai
dia tuh jatuh cinta sama mertuanya seperti ini. Nah, mungkin mertua ini sangat baik. Kalau mertuanya jahat, cerewet, mana mungkin Ruth mau mengikuti mertuanya? Tapi di sini kita lihat ada kasih Allah yang luar biasa di antara mereka, di antara mertua dengan menantu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat kehidupan sehari-hari sekarang, jangan lihat di luar, lihat di dalam. Keluarga-keluarga Kristen kalau kumpul mantu sama mertua, biasanya bukan mantu laki sama mertua laki, tapi mantu perempuan sama mertua perempuan. Biasanya mesti kayak anjing sama kucing. Tapi hari ini firman Tuhan, teladanilah Ruth, ya, teladanilah Naomi. Mereka saling mengasihi. Kalau mereka saling membenci, tidak mungkin Ruth mau mengikuti Naomi sampai maut memisahkan Naomi dan Ruth. Nah, di sini saudara-saudara yang kekasih, ini satu contoh untuk setiap kita. Kita ini sebagai orang tua pasti nanti yang belum punya menantu pasti nanti punya menantu. Oleh sebab itu miliki bekal dulu. Miliki bekal firman Tuhan dulu. Bagaimana Ruth mengasihi mertuanya tidak memikirkan dirinya sendiri. Karena dia tahu mertuanya pulang tidak bawa apa-apa, tangan kosong, dan nanti mertuanya pulang sendirian di jalan bagaimana. Itu semua dipikirkan oleh Ruth sehingga dia mengikuti mertuanya tanpa dia timbang terima seperti Orpa. Kalau Orpa lihat kenyataan, wah kenyataannya seperti ini, enggak lah, aku pulang ke rumah orang tuaku. Nah di sini memang kenyataannya banyak yang seperti Orpa. Nah hari ini saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai orang percaya, milikilah hati kita seperti hatinya Ruth. Hati kita penuh dengan kasih, hati kita seperti emas murni. Kalau kita melihat antara mertua dan menantu, saudara-saudara yang kekasih, kadang-kadang mertua ini harus belajar, ya, belajar melihat di Alkitab bagaimana kehidupan mertua sama mantu, ya, supaya tidak semena-mena. Kadang mertua semena-mena terhadap menantu, apalagi kalau punya menantu tidak hamil-hamil. Waduh, sudah cerewetnya tiap hari, kata-katanya sangat menusuk hati. Itu saya lihat, ya. Saya lihat banyak itu mertua-mertua yang seperti itu. Kenapa kau udah hamil-hamil? Saudara-saudara yang kekasih, saya kasih tahu kepada para mertua hari ini. Hamil atau tidak hamil, itu bukan wewenangnya kita. Hamil atau tidak hamil, itu wewenangnya Tuhan. Kapanpun mau dikasih oleh Tuhan, itu tergantung kepada Tuhan. Semua orang juga kepingin punya anak. Tidak ada orang menikah, aku tidak mau punya anak, itu tidak ada. Tapi waktu Tuhan sekali lagi bukan waktu kita. Tunggu waktunya Tuhan. Nah, rancangan Tuhan itu adalah pasti yang terbaik. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, ibu-ibu yang sudah jadi mertua, baiklah kita menjadi mertua-mertua yang menopang doa. Ya, menopang doa untuk anak mantu kita semuanya. Jangan kita nganggap, mantu itu orang lain, tidak mungkin jadi seperti anak sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau ada seperti itu, berarti ada gap antara mertua dengan mantu. Tapi hari ini, ya, karena memang mertua-mertua itu memang identik dengan cerewet, makanya ada tumbuh-tumbuhan yang disebut itu loh, tumbuh-tumbuhan yang panjang, ujungnya lancip. Nah, itu tumbuh-tumbuhan itu namanya saudara tahu? Apa? Lidah mertua. Nah, saya dulu tidak tahu lidah mertua itu. Tapi setelah saya lihat yang kayak apa sih lidah mertua, ternyata benar loh. Lidah mertua itu tumbuhan itu panjang, ujungnya runcing. Berarti itu, ya, berarti kita bayangkan cerewetnya mertua itu mungkin 24 jam. Hari ini kalau kita jadi mertua, jadilah mertua teladan seperti Naomi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Kalau ada
Kalau ada mantu juga yang jahat banyak, ya. Saya bukan condong cuma mengingatkan mertua, tapi menantu yang jahat itu juga tidak kurang. Menantu yang berkhianat, ya, yang menfitnah mertua, yang benci mertua, ya, itu banyak. Tapi hari ini kalau saya katakan di sini ada enggak? Tidak ada. Orang di gereja tidak ada. Semua kayak malaikat. Tapi saudara-saudara yang kekasih, ada mantu, ya. Nah ini, kadang-kadang saya banyak orang berkeluh kesah. Ada mantu yang melarang suaminya memberi orang tua. Nah ini, saya sampai geleng-geleng kepala. Ini suami bisa takut sama istri. Mamanya sendiri, ya, tidak boleh dikasih uang, dia takut ngasih uang. Kadang-kadang dia ngasih sama orang tuanya sembunyi-sembunyi. Mah, ini mah uang mah, jangan ketahuan istriku. Loh, kenapa kok seperti itu? Apa yang engkau korbankan untuk orang tuamu? Sekarang kalau orang tuamu masih hidup, kamu bersyukur. Kamu senang-senangkan orang tuamu. Jangan nanti kalau orang tuamu sudah meninggal, kamu nangis kayak main sinetron. Percuma. Tidak akan kembali. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, saya tekankan di sini karena banyak juga mantu-mantu yang menjengkelkan ini banyak. Apalagi mantu-mantu zaman sekarang yang ngetren, ya, gonta-ganti baju, gonta-ganti tas, ya, tidak ngerti, tidak pernah mikir, oh mertuaku butuh makan, mertuaku butuh uang jajan, tidak ngerti. Nah, oleh sebab itu firman mengingatkan kepada setiap kita, ya. Ada menantu itu juga ada yang baik. Dia tiap bulan itu kasih mertuanya. Padahal tinggal satu rumah. Mertuanya juga sudah tidak kekurangan apa-apa. Apa yang dia ucapkan? Orang hidup itu butuh megang uang. Nah, ini menantu kayak Ruth. Saudara-saudara yang kekasih. Orang hidup tuh butuh megang uang. Mungkin dia makan di sini cukup, semuanya cukup. Tapi kita tidak tahu keinginan hati orang tua kita, mertua kita. Nah, oleh sebab itu setiap bulan dikasih uang sama mantunya. Wah, luar biasa. Mantunya kerja apapun berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia rajin memberi. Apalagi memberi kepada mertua. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ya, yang pertama contohnya adalah Ayub. Yang kedua contohnya adalah Ruth. Ya, dan yang ketiga, ini yang terberat, contohnya adalah Esther. Esther 4 ayat 15-16. Esther 4 ayat 15-16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa, nah saudara-saudara, coba saudara saya ulangi. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara yang kekasih, Esther ini berhati emas. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk bangsanya. Bangsa Yahudi waktu itu, kalau saya mau ceritakan tentang bagaimana Esther bisa sampai di kerajaan terlalu lama. Mungkin saudara sudah tahu banyak cerita tentang Esther. Yang paling kita tahu adalah puasanya Esther 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dan di situ terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Dia berpuasa 3 hari 3 malam itu untuk menghadap kepada raja. Menghadap kepada raja tidak sembarangan. Kenapa dia katakan di sini, saudara-saudara? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku
mati. Saudara-saudara, kalau menghadap raja, ya, itu kalau raja mengizinkan, dia mengulurkan tongkat emas. Tapi kalau raja tidak mengizinkan, dia bisa dihukum mati. Nah, ini loh berat untuk Ester. Karena apa? Ini bangsanya ini akan dihukum mati. Bangsanya ini akan dibunuh semuanya. Ya, ini karena kalau kita baca ya dari awal Ester bagaimana sehingga ini Haman ini tangan kanannya raja. Dia yang merencanakan akan membunuh bangsa Yahudi. Nah, Mordekai ini adalah pamannya Ester. Pamannya Ester ini adiknya orang tuanya Ester. Orang tuanya Ester ini dua-dua sudah meninggal dunia. Dan Mordekai ini sebagai wakilnya, dia yang merawat Ester. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, karena sudah ada rencana Haman akan membunuh semua orang Yahudi, maka Mordekai menyerukan kepada Ester, bagaimana kamu enak di dalam kerajaan, masa kamu tenang-tenang, kamu lihat bangsamu dibunuh. Saudara-saudara yang kekasih, Ester katakan, aku tidak seperti itu. Walaupun aku ada di dalam kerajaan, tapi hatiku ada di bangsaku. Aku mengasihi bangsaku. Saudara-saudara yang kekasih, akhirnya Ester berpuasa dan pada waktu menghadap raja, tongkat emas raja itu dikeluarkan oleh raja. Nah, akhirnya dia merasakan, oh Tuhan terima kasih. Doa puasa 3 hari 3 malam tidak sia-sia. Ada mujizat yang terjadi. Dan hari ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara punya masalah, jangan saudara lari, jangan saudara nangis, jangan saudara seperti kehilangan sesuatu, tapi saudara berdoa puasa seperti Ester. Ester berdoa puasa 3 hari 3 malam dan akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Haman sudah merencanakan untuk menggantung Mordekai. Jadi dia sudah membuat tiang gantungan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, tiang gantungan itu akhirnya senjata makan Tuhan. Haman sendiri yang digantung oleh raja di tiang gantungan itu. Karena Ester mengadukan kepada raja bahwa Haman akan membunuh semua bangsanya. Dia mengaku terus terang bahwa dia bersama Mordekai, dia itu bangsa Yahudi. Karena asalnya dia tidak mengaku kalau dia itu bangsa Yahudi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, akhirnya terjadi satu mujizat yang luar biasa. Bangsa Yahudi saat itu menjadi diselamatkan seluruh bangsa Yahudi. Dan saat itu Ester benar-benar merasakan bahwa di dalam doa puasa Allahnya mendengar doa Ester. Allahnya tahu kesulitan Ester, kesulitan bangsanya Ester. Jadi saat ini saudara-saudara, kesulitan apa yang ada di dalam negara kita, baiklah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jangan kita enak-enakan berdoa untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri, tapi kita melihat bangsa dan negara kita dalam keadaan bagaimana. Saat ini kalau pandemi boleh berlalu, kami mengucap syukur terima kasih. Tuhan bentengi negara kami, bentengi negeri kami Tuhan dengan para malaikat surgawimu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya tidak ada lagi virus-virus yang ada di dalam negeri Indonesia ini Tuhan, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah beban-beban doa kami. Karena saudara tahu, pada saat saudara berdoa untuk bangsa dan negara, saudara tahu bahwa negara ini harus ditopang doa oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Indonesia kami percaya, Indonesia ini memiliki orang-orang yang berhati emas. Indonesia ini menjadi milik Kristus. Dan kami percaya mereka yang saat ini dianiaya seperti
yang ada sekarang ini, Tuhan turun tangan. Tuhan tidak tinggal diam. Dan kami percaya ada rancangan-Mu yang indah Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, doakanlah semua orang yang dalam kesulitan. Doakanlah orang-orang saat ini yang ada di rumah sakit. Orang-orang yang mengalami sakit parah. Orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Doakanlah orang-orang yang ada di penjara. Anak-anak yatim piatu. Mungkin saudara kita berdoa untuk orang-orang yang hidupnya tertekan. Mungkin mereka depresi, mungkin mereka tidak punya tempat tinggal, mungkin mereka gelandangan. Itulah yang menjadi beban doa kita sekarang. Kita ini belum seperti Esther. Kalau Esther itu yang dipertaruhkan adalah nyawanya. Hari ini kita berdoa untuk bangsa kita, dan kita boleh menikmati semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, milikilah hati seperti emas. Yang pertama seperti Ayub, yang kedua seperti Rut, yang ketiga seperti Esther. Dan hari ini kami percaya semuanya bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan takut, jangan gentar. Karena kita ini sudah dimerdekakan oleh darah Yesus yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Biarlah hati kami ini Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki hati seperti hati Yesus. Hati kami hati seperti emas murni ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Apapun masalah yang kami alami saat ini, biarlah kami percaya bahwa masalah-masalah kami adalah masalah biasa. Karena kami punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih, syukur Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.